Pergerakan kebangsaan Indonesia adalah suatu masa ketika rakyat Indonesia mulai sadar akan pentingnya persatuan dan kebebasan dari penjajahan. Gerakan ini muncul pada awal abad ke-20, ketika bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh Belanda mulai mengalami perubahan besar dalam cara berpikir, pendidikan, dan semangat perjuangan. Awalnya, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan, seperti perlawanan Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pattimura di Maluku. Namun, setelah memasuki abad ke-20, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang terpisah-pisah tidak akan berhasil. Bangsa Indonesia mulai memahami bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai jika semua daerah bersatu sebagai satu bangsa yang utuh. Kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Penggerakan kebangsaan Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Sistem tanam paksa dan monopoli ekonomi membuat rakyat hidup miskin dan tertindas. Kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh bangsa asing, sedangkan rakyat hanya menjadi buruh di tanahnya sendiri. Selain itu, munculnya politik etis pada tahun 1901 menjadi titik awal penting. Politik etis merupakan kebijakan Belanda yang disebut juga politik balas budi. Dalam kebijakan ini, Belanda berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui 3 program utama, yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Meskipun penerapannya tidak sepenuhnya berhasil, kebijakan ini membuka kesempatan bagi rakyat pribumi untuk bersekolah. Dari sinilah lahir generasi kaum terpelajar Indonesia yang memiliki kesadaran nasional dan berpikiran maju. 17 Agustus 1945. Di sisi lain, perkembangan dunia luar juga memberi pengaruh besar. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 mengguncang dunia, karena untuk pertama kalinya negara Asia mampu mengalahkan negara Eropa. Kejadian ini membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia, bahwa bangsa Timur juga bisa berdiri sejajar dengan bangsa Barat. Selain itu, gerakan kebangsaan di India, Filipina, dan Mesir turut menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Perkembangan media massa pada masa itu juga sangat berpengaruh. Surat kabar seperti Medan Prijaji yang dipimpin oleh Tirto Adisorjo menjadi wadah bagi para pemuda dan kaum terpelajar untuk menyampaikan gagasan dan kritik terhadap penjajahan. Melalui tulisan-tulisan di surat kabar dan majalah, semangat nasionalisme semakin tersebar luas ke berbagai daerah. Namun dalam hal ini, tentu saja tidak semua orang Indonesia percaya akan propaganda dengan segala bentuk penjajahan dan pendudukan. Para intelektual ini sudah matang dalam membenci imperialisme maupun kolonialisme, dan para intelektual ini juga dapat menganalisis keadaan sesungguhnya dalam Perang Dunia Kedua melalui berita-berita internasional. Maka kebenciannya pada imperialisme dan kolonialisme. Awal kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini dianggap sebagai tonggak pertama kebangkitan nasional Indonesia karena menjadi organisasi modern pertama yang didirikan oleh kaum terpelajar pribumi. Tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan, terutama bagi masyarakat Jawa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Peristiwa yang menjadi puncak kebangkitan nasional adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda yang dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, mereka mengikrarkan 3 janji penting: bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol kuat persatuan bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama, maupun daerah asal.
Dalam masa pergerakan kebangsaan, banyak tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan semangat perjuangan. Dr. Sutomo adalah salah satu pelopor kebangkitan nasional dengan mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia bersama dengan teman-temannya dari Sekolah Dokter Pribumi atau yang dapat disingkat sebagai Stovia, percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengangkat derajat bangsa. Selain itu, ada pula Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang bersama Ki Hajar Dewantara mendirikan Indes Partij pada tahun 1912. Organisasi ini menjadi yang pertama kali menyerukan kemerdekaan Indonesia secara terbuka. Mereka menentang keras diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia. Pergerakan kebangsaan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Rakyat mulai sadar akan arti persatuan dan pentingnya pendidikan. Semangat nasionalisme tumbuh di kalangan masyarakat, menggantikan sikap pasrah terhadap penjajahan. Muncul pula generasi baru yang berani berpikir kritis dan berjuang secara terorganisir untuk kemerdekaan. Dari pergerakan inilah lahir tokoh-tokoh besar dan ide-ide kebangsaan yang kemudian menjadi dasar perjuangan menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa-peristiwa seperti berdirinya Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI, hingga Sumpah Pemuda membentuk fondasi yang kuat bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia merupakan proses panjang yang lahir dari penderitaan, pendidikan, dan semangat untuk berubah. Dari perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan, bangsa Indonesia berkembang menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama, kemerdekaan. Melalui peran para tokoh dan organisasi, kesadaran nasional tumbuh hingga akhirnya melahirkan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Semangat nasionalisme yang tumbuh dalam masa pergerakan kebangsaan menjadi warisan berharga yang harus terus dijaga oleh generasi penerus bangsa agar Indonesia tetap bersatu dan juga maju.